suap kah? Suap. Terima suap kah Mas ya? Sabaran itu kan. Pakai kamera, minggir. Saya mau arahkan dari sana. Bisa ngarahkan. Ika mau mangku marahkan. Bisa ngarahkan itu. Keborong kayak dagang. Ini sambutan yo. Sabaran kan. Pasti pernah dengan kita beda. Terakhir mati. Ada soda. Langkit. Bang kaki penyok nih. Kamu kain itu kan juga hari. Saya mau tegana, saya yang kosong. Saya yang kosong. Saya. Tradisi pada nelayan. Lang kene bakal yang gurih kok. Lumayan. Ada petinju, ada petinju. Jadi nomor belakang Sukri minggir sedikit. Mana nak
Pokoknya juga sampah enggak. Dan ini mas, masih pancing. Udah jualan orang. Yang beli dagangannya kita. Yang ada Niki Taman. Guys. Yang Mas Tamannya. Orang malu. Bertanya. Orang yang ada taman Beli bagus. Mana guys? Yang kayak semua. Ini bisa. Borong. Agus borong nah borong tiang dagang mah jero. Yang dagang. Harus siap rokok deh guys. Bayarnya diborong juga. Nah, bayar gini Niki tiamanya. Berapa bolong? Jadi tanya. ATM tadi. Guys, di sini bolong aja. Lah sini sekali. Isi balik pegang ya, rokok pedegangnya, rokok pedegang. Lebaran guys, lebay. Oke. Pesan ATM. Gesek. Bisa merokok guys. Harus ngerokok guys. Depan dagangan ya. Ini liun mana berapa? Ini kayaknya anu lagu. Lagu dapat juga. Kerasin terus. Langsung usuk. Wih. Gimana caranya? Kasih berdiri. Ya, kasih berdiri. Ini kayak ini di sini. Sabar susuk. Hilang malu tampak daro. Tampak tuh. Dihayati. Tebakan pertama. Tebakan yang meranen. Lu nyabar ya. Ada nanya maknya tuh. Harus mang kenal dengan Agus. Saya tuh nak lain uang ini.
Oh, di video nak masak apa? Jadi bos sama istri ninggalin lah sayang jalan ya sengaja. Aduh, bergemas. Ya beban kemas istirahat. Aduh, ke bos. Jalan cekin lah. Kemos. Mulai hidup gue mulai panas. Matahari panas dan bulan. Lemai guys, lemai. Sekarang si Mulis nyangkul kan? Ya, sudah. Nah, jangan tambah aja mak ini lagi ini. Jadi jemaah aja 20, jadi bersamaan tangan. Ini guys. Lo kamera pak. Kamera di sini. Nah, jadi cuma kan Pak, mula anu ambilnya. Jahit nanti. Cuma kan Pak, mulanya nak. Coba kadang. Cuma gedangnya Pak. Tuliskan. Pangklo nak. Isinya jangan jadi. Jadi pulanya lo. Cokol kan? Cokol. Mau dipot ini kan sudah modern. Pegang dua tangan lah. Pegang yang simpan dulu. Oke. Coba lihat kamera, pegang itu lihat kamera. Nah, senyum Pak. 1, 2, 3. Oke. Aduh. Sah.
bakti aku pangtangan incapang kayone mengharapang untuk mana suci warna nugraha sinar idane sadina dina sawai wai semanglang sanjer madini yang batine nunas mangda jagate amat rahayu sawire umine subawaya acara sungkeman itu mungkin kita kasih tahu maknanya ya. Acara sungkeman adalah acara permohonan maaf dan acara mengucapkan terima kasih dan bersyukur ya, karena dan minta doa restu karena kalian berdua dari kecil sampai besar seperti ini banyak sekali punya kekurangan ya, yang mungkin telah pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena itulah nanti kita mohon maaf, setelah itu kita mohon doa restu kepada beliau agar nanti kita dalam menempuh perjalanan rumah tangga itu bisa bisa berhasil. Mungkin coba Bapak Ibu silahkan berdiri dulu, kedua orang tua dulu ya, silahkan berdiri, ikutin kata-kata ibunya ya. Tatap dulu wajah kedua orang tua kalian. Tatap dengan penuh cinta. Setelah tatap dengan penuh cinta, rasakan kasih sayang beliau mengalir di tubuh kita. Setelah itu katakan kepada beliau, ayah ibu, sampai ayah ibu, hari ini saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan dari kecil sampai sebesar ini, yang mungkin telah membuat ayah ibu sakit hati. Karena itulah saya dan saya mohon doa restu agar perjalanan perkawinan saya dapat mendapat kedamaian. Silakan Bapak Ibu maafkan saya. Setelah itu sekarang sentuh kaki ibu dulu, yang perempuan sentuh kaki ayah, sentuh kaki ibu, bawa ke wajah, taruh tangannya di sini. Silakan, udah bisa nyentuhnya. Oh ya, ya, pakai taruh. Ya, taruh di sini tangannya Pak. Ikutin doanya. Om Sawatama ya Tuhan, segala yang baik dari kita dan putri kami semoga berhasil. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Makin peluk ibu dengan anaknya. Peluk ayahnya dulu dengan penuh kasih sayang. Kalau memang ada rasa yang tidak nyaman, mohon maaf. Anda lepas segala rasa unek-unek yang telah mendajar selama ini. Ini mungkin sama ayah. Pak, silakan sujud dulu sama ibu. Sujud sama ibu. Sujud sama ibu. Oh, Sawatama menurut surga. Ya Tuhan, segala yang baik dari putra dan putri hamba saya berhasil. Ya, silakan bawa ke wajah dan dengan penuh kasih sayang. Ibu dengan penuh kasih sayang, tolong ibu maafkan putrinya. Makin berbaik, makin silakan berbaik. Ayah ibu, ayah ibu.
menjadi istri dan menjadi suami yang baik, yang bisa membahagiakan ayah ibu, yang bisa juga memberikan kemudahan dan keturunan kepada kami. Silakan sujud kepada ayah ibu. Biar hilang ya, itu kepada ibu. Hilang ya, taruh lagi di simpanannya. Mungkin ini adalah orang suaminya, jangan untuk saya. Sekarang punya dua orang tua. Sekarang ini karena nanti jam perjalanannya jauh. Ini mari kita berdoa nih sekian. Kira waktu mampu berani melawan tantangan hidup dimanapun berada. Semoga bahagia, bahagia dan selamat. Mengucapkan lalu mendapatkan bahwa Indonesia bermanfaat Tunggu suaminya dulu, tunggu dulu saya. Kan ditinggal suaminya. Sangkut pentingnya yang sana dulu. Belum acara, silakan dulu sama adik di situ. Belum dapet ini. Soalnya ke belakang. Dalam. Terus lagi duduk dulu. Bintang. Sejahtera untuk kita semua. Geromangku yang siang sucikan, yang terhormat Kepala Desa Kertoraharjo, yang terhormat Bapak Parisade Desa Kertoraharjo beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Adat Desa Harjo beserta jajarannya, dan Bapak Ibu yang sama berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Wiliwase bahwa kita dapat berkumpul pada hari ini pada acara akan berlangsung, yaitu pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung, yang kedua puja stuti oleh Pinandita, yang ketiga sepatah kata dari pihak berusaha, yang keempat sepatah kata dari pihak perdana.
Yang kelima, pengucapan sumpah perkawinan dan tukar cincin sekaligus nasihat perkawinan. Yang keenam, penyampaian perkawinan atau nasihat perkawinan Kepala Desa Kerto Raharjo. Yang ketujuh, penyerahan sesari secara simbolis sebagai modal awal dalam berumah tangga oleh Pinandita sekaligus penyampaian nasihat atau pesan-pesan kepada kedua mempelai. Penutup yang menginjak acara kedua yaitu puja stuti oleh Pinandita. Om Swastiastu. Para pinandita, lanang dan istri yang sempat hadir dan kita sucikan, Bapak Parisade Desa Kerto Raharjo yang kita hormati, Bapak Kepala Desa Kerto Raharjo yang kita hormati, Bapak Desa Adat yang kita banggakan, yang sama kita hormati, dan yang tercinta terkasih kedua anak kami, kedua mempelai Ki Bagus dan Malaksmana bersama Adik Erawati yang saya cintai. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hadapan desa yang dewasa karena atas asuh warna dan karunia beliau sehingga pada sore hari ini dan mulai dari subuh sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan kita semua sehingga acara kewiwahan dan sampai pada saat penyaksian pada saat ini kita masih dalam kondisi yang sehat. Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran pengurus yang kita hormati, Dijang selaku kepala keluarga dari Bagus dan Malaksmana ingin memberikan penyampaian kepada kita semua sehingga sebentar bapak-bapak bisa memberikan penjelasan wejangan, kesan dan mengesahkan putra putri kami untuk menikah pada saat ini, bahwa kami selaku orang tua pihak perusahaan bersama keluarga sebagaimana aturan ajaran agama kita khususnya Hindu Bali, sebelum melangsungkan suatu pernikahan kami sudah melakukan beberapa proses-proses yang harus dipenuhi. Yang pertama kita ketahui bersama kami sudah melakukan persedat yang pertama, dan yang kedua kami juga sudah melakukan peminangan dan juga membicarakan masalah pewarangan dan lain sebagainya, bahwasanya kami dari pihak Puruse dan pihak Perdana sudah bersepakat untuk menyatukan anak kami untuk mengarungi rumah tangga, karena anak kami ini sudah kurang lebih berhubungan, kalau tidak salah mungkin ada 7 tahun, sehingga sekarang anak kami sudah ke jenjang yang lebih serius. Nah, itu yang mungkin perlu kami sampaikan sebentar. Kalau misalnya ada hal-hal yang ada kejanggalan-kejanggalan laporan dari kami siap untuk ditanyakan lagi. Jadi sekali lagi kita sampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua,
dan Tijang mohon maaf atas segala fasilitasi tempat tegur sapa. Mungkin tadi kami dari pihak keluarga tidak sempat menyapa bapak-bapak pengurus waktu hadir karena kami masih melaksanakan suatu acara yaitu syukuran. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami tutup dengan para santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Mampu maka kami juga kalau untuk para pengurus adat maka kami sangat banget semayang kita. Kalau ring Bapak Kepala Desa Sani Presiden Rauh Rahino makin tinggi jadi banget Sani semayang kita. Kalau ring para pengalu adat maka sami lanang istri sarane iriki sani wau sampun ke mintatayang oleh pihak urusan. Ini punika Tijang sampun merupakan sepakat napi sani wau sani dumun jaga bawasan saking pihak urusan. Nika Tijang sampun sepakat sareng keluarga Tijang maka sami. Ini sekali Tijang wantah asa punika Tijang bersidayang matur nyidodane sarang sinami Tijang akhiri antuk pramo santi. Om Santi Santi Santi. Pengatung karo Om Swastiastu. Para penandita sarang sami lanang istri yang disucikan, tidak ada permasalahan, sudah selayaknya untuk dilangsungkan pernikahan. Oke. Sebelum kita lanjut, Abun siap untuk mengucapkan janji pernikahan. Silahkan saling bertatapan. Ikuti kata-kata tiangnya, diucapkan secara bersama-sama. Om awi genap astu nama sidem Garabinate Saubagat Pasyah Astam Mahapatya Jaradastir Yatasa Bagu Aryama Sawita Puramdir Maryam Tiandur Grapatia Dewam. Saya pegang tanganmu demi keberuntungan. Semoga kiranya engkau hidup lama bersamaku. Oh Hyang Widi, menyerahkanmu kepadaku sebagai pengatur rumah tanggaku. Bisa mempelai pria, ya, Samaham, Asmiraptiam, Dahur Arham, Pertiwi Tiam. Aku sebagai lagu. Engkau sebagai irama. Aku sebagai langit. Dan engkau sebagai bumi. Saya berjanji kepada istri dan keluarga saya bahwa saya namanya Ki Bagus Dharma Laksmana akan berusaha membahagiakan mereka baik lahir maupun batin berdasarkan ajaran Dharma. Om Dirgayung Astu Mapatir Jiwati Sarada Satam. Oh Hyang Widi, semoga suami saya dikaruniai umur panjang. Saya berjanji kepada suami dan keluarga saya bahwa saya namanya akan berusaha mendampingi dia
sebagai istri dan ibu rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan dharma. Bagaimana saksi sah? Sah? Jadi kalian berdua sudah sah sebagai suami istri. Ya. Sudah mengucapkan janji pernikahan. Yang terucap itu adalah semua sabda suci Tuhan yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, tadi sudah dilaksanakan juga upacara pemiwahan dan sekarang dilaksanakan penyaksian secara kedinasan, dan mulai hari ini anak kita berdua ini sudah sah sebagai suami istri. Dan yang kedua, pada kesempatan ini di mana di dalam Undang-Undang Dharma Sastra juga disebutkan bahwa pernikahan itu adalah upacara suci dan sakral yang mengandung makna tentu sangat luar biasa. Sakralnya ada, kesuciannya. Dan disebutkan juga di sana, yang kutip sedikit dalam sastranya, hendaknya kalian mewujudkan kesetiaan itu sampai seumur hidup. Hendaknya kalian mewujudkan kesetiaan itu sampai seumur hidup. Nah, di sini kesetiaan tentu sangat penting sekali, maknanya sangat luas. Dengan kesetiaan tentu kita akan mencapai yang dimaksud dengan tujuan pernikahan. Baik tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan tentu juga sama dengan apa yang ada di kitab suci kita Undang-Undang Dharma Sastra, adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi ketika anakku ini berdua memahami tujuan pernikahan itu, saya yakin halangan, rintangan pun bisa diatasi dengan baik. Jadi kesetiaan yang terutama. Ketika kesetiaan itu memang sudah kuat, saya yakin godaan-godaan yang datang dari luar tentu akan bisa diatasi. Mungkin pada kesempatan ini pula yang atas nama pengurus Parisado mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng, karena sastra juga mengatakan demikian. Mudah-mudahan perkawinan ini yang pertama dan yang terakhir. Dimanapun nanti Dewalus berada, mudah-mudahan selalu setia dengan pasangannya. Apalagi nanti merantau di tempat jauh bekerja di sana, itu perlu dijaga. Mungkin itu sedikit dari Titiang. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mohon maaf. Kesempurnaan milik Tuhan, kekurangan itu milik yang sendiri. Yang Sinda Bantu Promo Santi, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Jeromangku kesami lanang istri sami raga suci peran batin, diharapkan mendapat karunia yang baik dan menjadikan yang baik. Pernikahan ini terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak dan didasari oleh suka sama suka, cinta sama cinta, sehingga pernikahan ini bisa terlaksana. Dan menurut umat Hindu, pernikahan itu didasari oleh 3 saksi, manusia saksi yang sementara ini kita laksanakan, dewa saksi sudah dilaksanakan tadi, yang terlalu jalan mangku, begitu juga buta saksi mungkin sudah dilaksanakan oleh jalan mangku. Tiba saatnya kita di manusia saksi ya.
Yang selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan kepada saudari Kadek. Sekarang telah menjadi seorang istri dari Ida Bagus Dharma Laksmana. Kewajibannya adalah pertama, menjaga kehormatan suaminya. Kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga Kadek sendiri. Jaga kehormatannya, sehingga kehormatan keluarga itu bisa terjaga. Dan selanjutnya kepada Agus, ini Kadek sebagai seorang istri perlakukan dia sebagai seorang dewi, di mana seorang dewi atau seorang perempuan itu dihargai, dihormati, dan dijaga kehormatannya, maka kesejahteraan itu dipastikan ada di sana. Itu juga ada diwacanakan di kitab suci kita Mana Dharma Sastra. Jadi kehormatan istri sangatlah penting. Terus selanjutnya kewajiban ketika telah melaksanakan atau meninggalkan masa brahmacari menuju grihasta, tentu saja ada ikatan-ikatan di dalam keadatan. Mungkin setelah memasuki masa grihasta, ikatan itu sudah melekat. Terus selanjutnya untuk Agus, ketika nanti sudah kecimpung di adat, mungkin bisa menyampaikan kepada Kadek, tentu saja Kadek, karena dari adat unit 3, unit 2 ya, unit 2, walaupun kita masih satu umat Hindu, mungkin caranya mungkin ada perbedaan, walaupun itu sedikit. Dan urusan untuk Kadek bisa menyesuaikan dengan keadaan adat istiadat di sini. Terus yang terakhir, kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dan mendapatkan seorang putra yang seputra ataupun putri yang seputri, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa dan bisa mengantar roh-roh yang mulia leluhur kita menuju ke moksa. Mungkin itu yang sempat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang sida bantu Promo Santi, Om Santi, Santi. Om Swastiastu. Ampura nek bange yang mulya aja mikiatat. Nah. Romangku bidian itu. Nyerahan nak srek riki sekadi ulam, sekade be kan bange. Yang nyerah be mata. Punapi antuk bapak. Pacang ngolah riki mandor nados dan kan punapi cara untuk ngolah nika kan sekali tiang niki nak nyerah penuh dengan keluarga riki kan. Les kan niko nah tiang niko wenten niko tikat ring anak alit kan Ampura niki bani yang bahasa Indonesia niki aku kira nak ada tenuning bahasa halus kan tange yang nuna Ampura. Nah kan ada ira jaro peka memesan harap jaga bagus namanya pernikahan supaya tahu artinya pernikahan, apa itu pernikahan. Itu pernikahan ada dengan suami supaya bisa menghargai suami, begitupun suami bisa menghargai si istri. Itulah artinya kita bersuami. Ada sana kedua sampunan Kadek dipakai sifat-sifat di waktu bajang karena sudah tua, apapun aturan di sini, adat di sini Kadek harus pakai, gitu ya.
Nah, karena awik antara bajang sudah menikah itu sudah beda. Ya sudah ya. Itu peka pesan ini. Nah, jangan disamakan di rumah antara di sini. Dan yang ketiga, Kak mau pesan ke Kadek. Dulu Kadek punya orang tua satu. Sekarang sudah menikah sudah dua ya. Itu harus sama-sama supaya sama sayangnya gitu ya. Nah, mungkin itu aja Kak yang bisa pesankan sama Kadek. Dan Wanda Amuni pada kesempatan sore hari ini dari pagi mungkin sudah dilaksanakan proses. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh anak kita dapat terwujud. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga Ida Sang Hyang Widi memberikan berkah dan anugerah apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Swaha. Bapak Ibu umat sedharma yang bersama berbahagia, jadi setelah kami mendengarkan penjelasan dari pihak keluarga baik Puruse dan Perdana bahwa proses pernikahan ini adalah dasarnya suka sama suka, cinta sama cinta, sehingga dari pihak keluarga sepakatlah untuk menikahkan anak mereka berdua pada kesempatan pagi sampai sore hari ini. Jadi dari segi umur sudah cukup. Nah, sehingga kami selaku pemerintah desa melengkapi terkait dengan berkas-berkas pernikahan sebagai dasar permohonan untuk menerbitkan akte nikah yang nantinya sebagai bukti anak kita sah menjadi pasangan suami istri secara hukum. Jadi pada hari ini baru sah secara dharma agama. Nanti setelah terbit akte nikahnya baru sah dinyatakan suami istri berdasarkan hukum dari pemerintah. Nah, untuk selanjutnya jadi yang berpesan kepada kedua belah pihak keluarga, tentunya dari segi umur memang sudah cukup anak kita untuk melaksanakan pernikahan. Begitu juga pendidikan sudah cukup, dewasa juga sudah cukup. Jadi karena bagaimanapun tingginya pendidikan itu belum menjamin pasangan suami istri itu akan bahagia ya. Kalau tidak ada niat dan tujuan kemana mau kita arahkan, kemana mau kita tuju pernikahan yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi yang berpesan kepada pihak keluarga, kedua belah pihak, tentunya mungkin bapak ibu yang lebih dekat tentunya nanti ya bisa membimbing, mengarahkan. Lebih baik karena anak sekarang itu tidak mengerti dengan bahasa Mokulit, istilahnya bahasa Bali, lebih baik belak-belakan secara langsung ditegur sehingga anak kita itu bisa paham dan mengerti apa yang harus dilakukan setelah menjadi pasangan suami istri. Untuk selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tadi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga kecil bahagia dan harmonis berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari segi kata-kata bahagia dan harmonis itu memang kayaknya gampang, tetapi untuk mewujudkan daripada keluarga kecil bahagia dan harmonis inilah yang susah. Jadi Bapak berpesan kepada Bagus Dharma Laksamana dengan Kadek Irawati, tentu kalian berdua sudah sama-sama dewasa, tentu paham apa yang harus dilakukan. Karena apalagi zaman teknologi canggih pada saat ini, tentu dengan HP aja bisa keluarga kita
berantakan, tentu kita bisa memilih saran atau apa yang diucapkan oleh orang. Karena orang itu ada dua tujuan. Yang pertama, mungkin tujuannya supaya rumah tangga kita itu utuh, bahagia. Ada juga yang tujuannya supaya rumah tangga kita itu hancur. Nah, maka dari itu ketika misalnya ada suatu persoalan, permasalahan, sudah barang pasti itu namanya berumah tangga, udah barang pasti akan ada gesekan-gesekan yang terjadi, benturan-benturan yang terjadi, tetapi jangan sampai menimbulkan suatu perpecahan. Ya, ketika ada masalah misalnya di HP, jangan ngambil tindakan langsung main hakim sendiri. Ya, lebih baik dipertemukan dulu. Ya, biasa biarpun siapa bisa SMS itu. Kalau zaman sekarang, kalau orang tujuannya membuat rumah tangga kita rusak, nah maka dari itu tentu dipilah, jangan ngambil tindakan sendiri. Ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tentu setelah mengikat keluarga kecil bahagia dan harmonis ini, tentu ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Mungkin sudah disampaikan tadi ya, Gerahasto mungkin berasal dari kata gerah. Gerah itu panas. Pada saat kita berkeluarga ini panas karena tanggung jawab kita itu semakin berat. Kalau dulu mungkin kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, sekarang kita sudah menikah, tentu bertanggung jawab terhadap suami atau istri, belum lagi bertanggung jawab pada keluarga. Nanti kalau sudah punya anak, otomatis bertanggung jawab lagi pada anak. Tentu kalau sudah kita niatkan, kalau memang sudah mempunyai sasaran atau tujuan, mau kita bawa kemana pernikahan, Bapak yakin pasti akan bisa terwujud bahagia dan harmonis. Intinya ada rasa saling pengertian, saling memahami. Jadi mengikat membentuk keluarga kecil bahagia dan harmonis itu, jadi awalnya adalah mengikat suatu kesepakatan bersama. Yang sukses itu ketika orang itu bisa sukses, ada rasa saling pengertian, saling menjaga. Ketika ada rasa takut, orang tidak bisa sukses. Dan coba kalau bagus mau kerja diikuti sama istrinya terus, Bapak bisa sukses. Nah, begitu juga istrinya kalau mau kerja diikuti sama bagus terus, tidak bisa sukses. Orang sukses itu adalah saling mempunyai rasa saling pengertian. Itu yang inti yang harus dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian berdua menjadi keluarga, tentu apa yang disampaikan tadi terkait di adat, silakan dikomunikasikan dengan adat. Begitu juga terkait dengan pembinaan, silakan dikomunikasikan dengan Bapak Parisado. Kalau di pemerintah, tentu menjadi tanggung jawab kita adalah ketika misalnya diperintah gotong royong, kalau berada di sini oleh Pak atas RT, kesempatan yang diberikan kepada Titiang. Nanging sedurunge ngelantur amatre nenten lalit yang ngatur nenten lalit Titiang memberikan penghormatan yang Titiang muliakan di rumahku lanang istri nekesami. Sakit terakhir sesungguhnya kami WHDI Kabupaten Luhuk Timur tentu nanti lebih banyak wacananya itu kepada pihak perempuan, ini seperti nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mewujudkan keluarga sejahtera, sakinah, bawantu, itu tujuannya. Itu lagu WHDI.
menyanyi sebentar karena dia melihat loyo semuanya. Untuk dapatkan bahagia harus loyo. Seperti ini ke Nah, pertanyaannya sekarang, ya, bagaimanakah caranya agar kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia itu? Gampang sekali nyebut, tidak cukup 2 menit. Tetapi untuk mewujudkan itu begitu sulit. Ya nak ya, sulit. Nah, tidak ada lain adalah ruangnya dengan belajar. Kalau kemarin nak bagus dengan nak kadek nih, udah berapa tahun kira-kira belajar? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, tambah kuliah lagi 4 tahun. Berapa tahun itu? 16 tahun. 16 nih. 16 tahun itu kita gunakan untuk belajarnya keluar. Apa artinya belajar? Belajar mencari, kalau dapat, mencari harta benda, harta beranda. Makanya Agus masuk di di penerbangan, dapat kerja. Kadek itu nanti begitu. Ya, nah sekarang belajarnya kemana? Belajar ke dalam. Artinya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi, apa contohnya belajar ke dalam? Belajar banyak-banyak mengendalikan diri agar muncul sifat asih, sifat cinta kasih. Tadi Pak Desa bilang dengan yang lainnya, dan bilang godaannya sekarang banyak sekali. Kalau kita lagi marah, dia kasih tips. Kalau kita lagi marah, baik nak bagus maupun nak kadek, kalau lagi marah sebaiknya ini dijauhin. Kalau dulu kan ngomong di piano ya, kalau sekarang HP dijauhin, diem dulu. Karena ketika kita marah lalu kita berbicara, pasti lawan yang dengar bicara kita itu juga emosinya naik. Karena apa? Karena energi yang keluar dari kata-kata kita itu adalah energi-energi kebencian. Jadi membuat sekitar rumah kita itu menjadi penuh dengan energi negatif. Itu terutama sang istrinya. Karena apa? Kenapa dia sampaikan sama sang istri? Karena sang istri itu adalah pendamping suami. Misalnya Anda jauh nanti, kalau misalnya sama orang tua mungkin masih bisa dinasihati. Tetapi kalau jauh, ketika ada masalah, siapa yang bisa menyelesaikan? Tidak mungkin kita ekspos masalah kita di media sosial. Karena marah, unggah di media sosial. Banyak orang tahu. Akhirnya apa? Gara-gara dua jempol ini keluarga kita berapi. Seperti itu ya. Misalnya, bagus lambat pulang kerja dan lain sebagainya. Seorang istri di rumah walaupun dalam keadaan marah, tolong lempar senyum kepada suami. Nah, kira-kira bisa nggak diusahakan? Kalau nggak bisa senyum, misalnya suami mau datang nih, kita lagi marah, nggak bisa senyum, minum air dulu, terus cermin di wajah, bercermin. Kira-kira nih, ini muka saya membuat suami saya marah nggak kalau dia pulang? Seperti itu. Setelah itu, namanya bagus kan kerjanya di kantor, pasti banyak masalah. Bagus banyak masalah di kantor ya? Pasti banyak masalah karena dengan kalian dengan apa? Biasa sampai di rumah, biasanya kalau laki-laki itu sampai di rumah kalau capek dia banyak diem. Ya, nanti kadek jangan tersinggung. Adi nepin yang aku bosan ya yang. Jangan sampai seperti itu, sayang. Gitu. Jadi satu pelajarannya banyak-banyaklah mengendalikan diri. Karena sekarang godaan itu boleh kita bilang musuh. Musuh yang paling berbahaya sesungguhnya adalah musuh yang ada di dalam diri kita, yang disebut dengan sadripu, marah, iri hati. Anda sudah tahu karena Anda sudah sarjana, tidak perlu yang sampaikan. Nah setelah nikah perlu yang sampaikan kewajiban seorang istri itu apa. Mungkin kita kalau setelah kita menikah, jangan dulu kita berpikir saya harus kerja.
belajar dulu menjadi seorang istri. Sayang ya? Bagus juga belajar menjadi seorang suami. Enggak mudah. Karena untuk menjadi seorang istri dan akhirnya menjadi seorang ibu dan bapak itu tidak ada bangku sekolahnya. Ya, yang ngalih gaya dari dokter, dari guru, dari bidan, dari apa, ada sekolahnya. Tetapi untuk bisa melahirkan putra yang suputra yang nantinya bisa menyelamatkan orang tua atau leluhur kita itu sangat sulit, tetapi nggak ada sekolahnya, itu lucunya. Lalu di mana tempat kita belajar? Di rumah tangga, di keluarga, karena keluarga itu adalah universitas. Ya, kalau yang boleh kan universitas kehidupan di situ. Belajar mengenal suami, sifat-sifat suami, apa yang disukai suami, demikian juga bagus apa yang disukai istri. Jadi nanti akan apa ya? Akan ada nanti muncul sifat-sifat asli yang selama ini disembunyikan. Ya, muncul nanti sifat-sifat aslinya. Biasanya bahagianya itu paling lama 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu bagaimana? Ketika bahagianya hilang, diupayakan, dipelihara itu cintanya agar cintanya tumbuh subur sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Karena perempuan itu cantik hanya sampai 30 tahun. Kalau sudah lewat 30 tahun akan berubah. Apakah dia akan mengkerut? Terutama anak lo Bali nih, yang sering sampaikan, apakah dia akan mengkerut? Maksudnya merah-merakan terus sehingga peot begitu? Atau dia akan membesar? Seperti itu. Jadi banyak sekali nanti yang membuat kita nggak cantik. Ya, karena kita kan sudah melahirkan dan lain sebagainya. Sementara biasanya kalau suami punya istri, bukannya tambah jelek, dia tambah ganteng. Beneran, tambah ganteng, tambah gemuk. Ya kenapa? Karena dirawat oleh seorang istri. Bener nggak Bapak? Oh, nggak dirawat ya? Nggak dirawat, cuman ada yang nggak layan itu. Seperti nah, walaupun misalnya kecil, tapi kan pasti beda loh penampilannya ketika misalnya kalau masih muda kumisnya jempe begitu, nanti kalau udah punya istri, kucuk-kucuk dong kumisnya suka ganteng. Maka dari itu, ada itu nanti sebagai manajer, memanajemen keuangan suami, memanajemen makanan suami agar suaminya sehat, bisa bekerja dengan baik. Termasuk juga ibu-ibu kalau yang mendengar suaminya kurang diperhatikan tentang hal itu. Seperti itu. Nanti pulang dari sini jangan berkaya Bu ya. Sepertinya dihormati, dia harus menjaga kesetiaannya seperti yang dikatakan Pak Parisade. Menjaga kesetiaannya, menjaga kejujurannya. Ketika seorang istri sudah setia, doanya manjur. Manjur doanya, tapi doanya jangan yang berlebihan. Seperti ini paling tidak doanya, ya Tuhan, semoga suami saya sehat dan semoga nanti saya bisa memiliki putra yang suputra. Agar kita bisa memiliki putra yang suputra, siapkan wadah kita, siapkan fisik ini, kendalikan diri agar nanti roh yang lahir kepada kita adalah roh yang baik. Caranya bagaimana? Itu yang tadi, marahnya dikurangi, bencinya dikurangi, iri hatinya dikurangi, jaga keharmonisan saya ya. Sukina kenapa? Karena kurang belajar, kurang mengendalikan diri. Itu yang terakhir. Ini perannya banyak-banyak di istri, karena seorang istri itu empukin seorang suami empukin istri ya. Anda mau jadikan apa keluarga Anda tergantung sang istri. Ya, itu. Karena yang masak istri. Kalau istrinya mau jadi suaminya baik, suaminya sehat,
berdoa dia. Tetapi kalau sang istri mau jadi suaminya sakit-sakitan, terus dia bilang masa ikut sakit suami. Seperti itu. Yang terakhir lagi. Niki khusus untuk keluarga. Adik sama Bagus. Kalian nanti akan jauh. Biasanya itu kalau orang tua yang memiliki anak jauh itu sangat rindu sekali dengan teleponan anandanya. Jadi ketika nanti Anda mau menelpon mertua atau mama bapak, pastikan kondisi di dalam hati itu lagi bahagia. Apa maksudnya? Jangan sampai nanti kita lagi menelpon langsung nangis. Kalau seorang ibu mendengar mantu atau anaknya menangis di telepon, yang duluan sakit hati adalah seorang ibu. Benar mungkin? Karena kalau seorang ibu itu bisa, lebih baik dia yang sakit daripada anaknya. Nah maka dari itu, dalam keluarga Anda nanti pasti pernah cekcok, pernah nangis, pernah kui-kuian, yang terlama. Tetapi ketika menelpon, pastikan kondisi Anda lagi bahagia. Wah, ya. Kalau orang tua itu biar misalnya segini aja kue dikirimin, bahagia sekali mereka, kemana-mana biasanya diceritain. Ya, seperti itu. Itu aja pesan ibu. Maaf sudah banyak menyita waktu. Seperti itu nak ya. Intinya begitu. Nanti yang paling tepat ketika ada masalah kita selesaikan dulu. Kalau tidak selesai, cari orang terdekat. Pastikan kondisi itu lagi tenang, baru nelpon orang tua. Terima kasih. Sudah banyak ibu ngoceh dari tadi. Dan jero mangku dan istri sana bakti yang Bapak Parisade biasa berhadir yang dia hormati. Masih ada waktu mendengar? Masih. Yang sekali bahasa Bali Buddha lihat sebagai campur aduk pikirannya, karena kita sadari dari jam 5 subuh mereka sudah diikat. Ya, tadi dia lihat sampai ngeyek, ya, dia nggak sampai hati lihatnya, tapi dia punya kewajiban untuk hal ini. Sebentar Gus ya, sebentar. Ya. Jadi sebelum Bapak bisa serahkan modal awal ini kepada kalian sebagai modal awal dalam membangun rumah tangga kecil dan bahagia. Itu judulnya. Iya. Di sini sebenarnya sudah banyak sekali wejangan dari pendahulu-pendahulu yang serba salah Bali, kadang bahan deh, bahan gitu. Ya, nggak bisa ngomong ini. Tapi tidak ada salahnya Bapak mencoba. Tadi sudah kita saksikan bersama, Agus dan Kadek Ira sudah disumpah ya, disumpah dan disaksikan oleh simbolisasi dari yang dewasa berupa canang saksi, sehingga itu sangat sakral sekali ya. Itu tentu harus dijiwai karena tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ungkapan tadi keluarga kecil yang bahagia itu tentu banyak sekali menjadi pertimbangan. Kesetiaan tidak cukup, ya. Tetapi yang dalam hal ini tentu keseimbangan, tentu didukung dengan finansial atau keuangan. Tidak ada sejarahnya orang bisa bahagia, sejahtera tanpa finansial. Sehingga tadi sudah ada pesan bagus sama Kadek dalam Gerahasta Asrama itu kita punya kewajiban
mencari harta benda sebanyak-banyaknya nak ya, untuk menopang keluarga kita. Yang pertama untuk melihatnya ya. Dan itu harta itu jangan kalian anggap bahwa itu saya punya sendiri. Tentu di dalam hasil kalian bekerja itu adalah ada juga sebagian milik orang lain. Sehingga kewajiban kalian mencari harta yang banyak dan kewajiban Anda melakukan punir. Punir walaupun umpamanya nanti bagus tinggal di daerah rantau di situ mungkin ada komunitas Hindu atau apa modelnya di situ bagus punya kewajiban untuk melaksanakan iatnya itu, resiatnya atau apa. Karena harta itu kalau kita pegang sendiri dia tidak seakan-akan tidak bisa berkembang. Lakukan iatnya itu semasih bisa. Sementara mudah-mudahan kalian bisa. Yang selanjutnya mungkin lagi sedikit beberapa menit ya. Ya, di dalam kitab kita yaitu Jarak Tahu sangat jelaskan Agus punya kewajiban untuk menurunkan keturunannya. Itu tadi sudah banyak sekali pesan. Anak yang subutra. Sekarang hanya awalnya saja Bapak diberikan, semoga cepat dapat keturunan. Karena di dalam umat Hindu dikatakan kalau kita menikah tidak berketurunan, itu leluhur kita sangat menderita, tidak ada jalan keluar. Sehingga kita berusaha dulu ya untuk prioritas mempunyai keturunan. Nggak boleh capek juga. Dan tadi Ibu Mangku sempat singgung, silakan pada saat tertentu silakan hubungi orang tua lewat via PC. Tetapi Bapak minta jangan berpura-pura bahagia ya. Ya, sementara kalian menangis, ya. Pastikan dulu. Ya, jadi dengan mengucapkan Om Oignam Atunama Silam, semoga sesari pertabunan ini ada tambahan Bu. Coba yang lain ada tambahan nggak? Ya. Kalian dipercayakan oleh orang tua kalian, diberikan modal awal untuk menopang kehidupan kalian nanti di rantau ya. Tolong ingat, pengado mane orang ngajak panah ada cucu dia lo, wah ini lo yang orang dan itu lah sarang wallet. Ya, jadi inilah modal awal yang diberikan, tolong diterima. Ya, selamat buat kalian ya. Ya, setelah nikah, tolong berikan kepada istrimu sebagaimana jalan keluarga. Tanganan bekas perkawinan dan pengesahan. Sani kesaksian bekalo mengadungan pansida pawing bahan memagi hadiratih lan semara namun
kepada mempelai berdua sudah ikut membantu program Bersado Kabupaten, yaitu ikut konseling pranikah yang menjadi konselingnya adalah Romang Sudarmi dengan Pak Mangku Mustika dan Pak Didir Sayasa. Yang ucapkan terima kasih dengan kesibukannya sehingga bisa menyempatkan waktu. Jadi sudah berapa juga yang melapor untuk siap di konseling. Ya, bulan 10 sudah ada laporan kembali beberapa orang yang mau ikut konseling kembali. Jadi penanganan berita acara atau pengesahan pernikahan sudah selesai. Dan sekarang saya serahkan. Seribu bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta tawarkan bahagia, tu singkal mekisen hatim beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenadi tresnan bising tua dimunyi adi dadi kuranan beli ageng pas wecan yang widi pawi wahanan tar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap hiragana dosiki. Janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenadi tresnan blising tua dini